Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bergabung dalam misa live streaming perayaan Ekaristi hari ini di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan, hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan keluarga kepada Hati Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Juru Selamat yang kudus, Engkau menaruh cinta kasih yang besar kepada kami. Maka kami datang kepadamu untuk membarui penyerahan seisi rumah kami kepada Hati-Mu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja seluruh keluarga kami. Hati Ilahi Yesus, pada kesempatan ini kami berkumpul di hadapan-Mu dan menyatakan cinta kasih kami kepadamu serta syukur hati kami karena segala anugerah-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa tiada sia-sia kami menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami mohon demi kasih sayang Bunda Maria, tolonglah kami, supaya kami makin lama makin mendalami cinta kasih-Mu. Dengan demikian, kami berani menghadapi musuh kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas bumi ini. Taklukkanlah semua keluarga di dunia ini di bawah kekuasaan-Mu yang indah. Dengan demikian, dalam waktu singkat akan terdengar satu seruan saja di seluruh bumi ini. Pujian bagi Hati Ilahi yang telah membawa keselamatan bagi kita. Kepadanya lah hikmat dan pujian sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Bunda Maria yang tidak bernoda, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, masa Natal akan segera berakhir dan akhir perayaan Natal adalah dengan ditandai
Hari Raya Penampakan Tuhan hari ini. Kita akan diajak melihat bagaimana Tuhan yang lahir tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi Dia yang lahir ke dunia bagi semua orang. Dan semua orang itu akan ditandai dengan hadirnya orang-orang Majus yang datang dari jauh, dari tempat yang tidak pernah mengenal Allah Israel. Tetapi mereka percaya bahwa inilah Raja yang dilahirkan. Kita juga adalah bangsa yang dipilih oleh Allah karena baptisan. Karena itu tugas kita adalah membawa Kristus dalam hidup kita dan membawa terang itu bagi semua orang. Itulah sebabnya maka kita juga mempersiapkan diri pagi ini agar terang yang sudah ada dalam diri kita terus bercahaya. Tapi karena kita sadar seringkali kita menutupi terang itu dengan sikap, dengan sifat, dengan perilaku, kita jatuh dalam dosa. Maka mari hening sejenak, kita memeriksa diri kita agar kita dalam perayaan ini dilayakkan untuk menghadap Dia yang telah menampakkan diri. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Immanuel, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu.
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Rahasia Kristus ini telah diwahyukan, dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara,
kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya. Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintainya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian Herodes menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mengenai hari raya ini, kalau diperhatikan di tempat Tuhan dilahirkan, di goa sana itu, sekarang yang dihadirkan adalah 3 majus. Kalau minggu lalu adalah para gembala, maka kalau men-setting di gereja, kalau di rumah bebas ya. Kalau di gereja settingannya memang yang pertama kali muncul pada waktu hari Natal adalah para gembala. Jadi tidak bareng-bareng langsung majusnya datang, tidak. Tapi hari ini, meskipun hanya 1 hari, nanti 3 majus itu dipasang di sana, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita. Nah, itu sesuatu yang perlu kita sadari juga, bahwa inilah bagian dari liturgi gereja. Dulu saya taunya juga sama, wah ketika buat goa Natal gitu, semua dimasukkan, jadi rame. Padahal sebenarnya tidak. Karena para majus itu baru mengetahui tentang kelahiran setelah ada bintang yang nampak. Dan untuk menuju kepada bintang atau tempat di mana ditunjukkan oleh bintang tadi, mereka membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda dengan para gembala yang sedang ada di padang, di savana, kemudian tiba-tiba malaikat datang dan memberi kabar bahwa hari ini ada bayi yang dilahirkan di Bethlehem. Pergilah ke sana. Dan mereka bergegas ke sana dan melihat betul di tempat, di kandang itu ada keluarga muda yang baru saja mempunyai anak, yang dibungkus dengan kain lampin. Itu berita dari malaikat dan kemudian ditanggapi segera oleh para gembala. Maka sekali lagi, waktunya tidak bisa bersamaan karena para majus itu datang dari Persia. Kurang lebih kalau dalam informasi yang saya dapat di katekese di internet itu, kurang lebih 2.500 mil jauhnya atau setara dengan 4.000 kilo menurut perhitungan yang membuat tulisan. 4.000 kilo artinya cukup jauh dari Persia, negeri Babylon, sampai ke Bethlehem. Itu pun masih mampir ke Yerusalem dulu karena mereka belum tahu. Karena mereka berpikir bahwa orang-orang Yerusalem tahu ada raja yang baru dilahirkan. Tetapi ternyata Yerusalem dibuat geger oleh kehadiran orang-orang majus ini. Orang majus ini memang dihadirkan beberapa orang saja, meskipun mereka punya pengikut. Ya, kok kita nyebutnya budak gitu ya, karena mereka tidak datang sendiri. Mereka orang-orang terpandang, mereka juga punya pelayan-pelayan yang menyertai mereka, tapi tidak dikisahkan. Saudara-saudari, kita mengetahui orang majus itu ada 3. Sebenarnya tidak hanya 3, tetapi kita tahunya 3 karena apa? Karena dari persembahan yang dibawa, ada emas, kemenyan atau dupa, dan mur. 3 persembahan, emas untuk kemuliaan Tuhan, kemenyan untuk penghormatannya sebagai Allah, dan mur atau balsem sebagai penghormatan dalam kemanusiaannya ketika nanti Tuhan Yesus wafat. 3 persembahan ini kita tahunya, maka ada 3 raja atau 3 orang majus. Padahal sebenarnya ada banyak versi tentang itu. Nah, yang saya tahu ada 1 orang majus lagi yang namanya, kalau yang 3 itu kan yang kita tahu adalah Melkior, Baltazar, dan Kaspar. Melkior, Baltazar, dan Kaspar. Ternyata ada 1 lagi menurut tradisi gereja yang memang tidak pernah dikisahkan,
karena juga tidak tertulis dalam kitab suci ya. Di kitab suci hanya dikatakan tentang para majus atau orang-orang majus, tidak dikatakan 3 raja. Tetapi sekali lagi itu dari tradisi gereja, ada 3 yang nyampe, 1 yang tidak nyampe. Mengapa? Karena di tengah jalan dia menemui banyak halangan. Bukan halangan, tapi banyak orang-orang yang harus dia bantu. Dia juga membawa persembahan, tetapi persembahan itu dia berikan kepada orang-orang yang ada yang menderita, ada yang mau dijual sebagai budak, ada yang sakit dan sebagainya. Maka persembahannya itu yang seharusnya untuk sang raja tidak jadi. Namanya adalah artaban. Nanti bisa dikisah atau dibaca dalam situs. Ini menarik, artaban. Tapi saya tidak mau berkisah di sini. Namanya artaban. Dan dia baru ketemu sama Tuhan itu ketika Tuhan wafat. Jadi perjalanannya itu tersendat sekian puluh tahun. Maunya pas waktu lahir, tetapi ternyata dia baru bisa berjumpa dengan Tuhan ketika dia akan wafat. Saudara-saudari, sekali lagi itu kisah dalam tradisi gereja, tidak tertuang dalam kitab suci. Nah, maka tadi saya mau mengatakan bahwa kehadiran para majus tidak bersamaan dengan para gembala. Ini supaya kita ketahui, karena memang waktunya cukup lama. Kurang lebih setelah Tuhan Yesus berumur 40 hari. Karena setelah kelahirannya kita ingat umur 8 hari, menurut tradisi Yahudi, anak harus segera, kalau laki-laki harus segera dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Dan kemudian disunat juga 8 hari. Masih kecil ya. Tapi itulah tradisi orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau saya ajak refleksi dalam minggu berahmat ini? Para majus adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Karena mereka mengenal dewa-dewi. Orang-orang Persia itu menyembah dewa-dewi, sama seperti orang Roma, orang Yunani menyembah dewa-dewi. Mereka tidak mengenal Allah Israel yang dikenalkan kepada Musa, kepada Abraham dan sebagainya. Tidak. Tapi mereka percaya ada raja yang dilahirkan, maka mereka ingin datang untuk menyembah. Karena fenomena alamnya sangat berbeda. Bintangnya nampak berbeda dari bintang-bintang yang lain. Dan kita juga paham, kita tahu bahwa para majus ini adalah orang-orang terpelajar. Mereka tidak hanya mengetahui astronomi, ilmu perbintangan, tapi mereka juga punya ilmu-ilmu yang lain, sehingga mereka tidak khawatir dalam perjalanan yang panjang itu akan dibegal. Menurut kata kisah yang saya baca, majus itu dari kata magoi. Magoi itu kemudian akhirnya merujuk pada magic. Jadi orang-orang majus itu adalah orang-orang yang selain terpelajar secara intelektual, tapi mereka juga punya kemampuan yang di luar manusia biasa. Sehingga dalam menghadapi situasi bahaya apapun mereka tidak khawatir. Datang bertiga, datang rombongan nggak masalah. Mau dibegal di padang gurun nggak masalah. Mereka punya kemampuan magic. Itu yang membuat mereka selamat sampai berjumpa dengan Sang Immanuel. Nah, ini yang mau digambarkan bahwa para majus mewakili orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa keselamatan atau karya penebusan itu diperuntukkan bagi semua orang. Pada awalnya memang bagi bangsa Israel, tapi kemudian secara lambat laun diwartakan juga kepada para bangsa yang mau mengenal Allah. Maka sekarang ini kita tahu bahwa dunia sudah sekian miliar orang yang menyembah Tuhan Yesus dan mengimaninya. Yesus hadir tidak hanya bagi orang majus. Kita ingat dalam peristiwa gembala. Gembala itu orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Maka di sini mau digambarkan bahwa Yesus hadir bagi yang kaya dan yang miskin, bagi yang terpelajar dan yang tak terpelajar, bagi mereka yang sakit. Waktu Yesus lahir memang belum bisa menyembuhkan penyakit, tapi setelah dia berkarya, kita tahu Yesus hadir juga bagi yang sakit dan yang sehat. Bahkan penyakit-penyakit yang dianggap kutukan atau aib, kusta, pendarahan, atau juga datang pada orang-orang yang sakit,
pemungut cukai, para pelacur, itu pun dari mata orang Yahudi adalah orang-orang yang sakit. Maka Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi orang sakit. Tuhan juga datang untuk orang yang kaya dan yang miskin. Contohnya yang kaya itu Zakheus, atau Susana, istri bendahara Herodes, atau Lazarus, Marta dan Maria, itu orang-orang kaya. Tetapi juga Tuhan juga datang pada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan bantuan, dan dia datang dengan sukacita. Inilah yang mau digambarkan, bahwa Tuhan memberikan contoh. Dia hidup bagi Bapanya dan ia hidup juga bagi sesamanya. Seperti yang juga diangkat dalam tema anak misioner hari ini atau dalam tahun ini. Anak misioner hidup bagi Allah dan sesama. Itu temanya. Maka bagaimana kita sekarang memaknai hari raya penampakan Tuhan ini dalam hidup kita? Saudara-saudari, kalau Tuhan sudah mengajarkan atau memberikan teladan kepada kita, hidup bagi Bapanya dan juga bagi sesama, sudah seharusnya kita yang mengaku diri Katolik juga bertindak seperti itu. Kita bisa melihat sejak lahirnya Tuhan sudah berkorban. Dia yang adalah Allah mau datang sebagai manusia yang paling lemah, seorang bayi. Dia menanggalkan segala-galanya dan menjadi kosong, hanya untuk manusia yang berdosa. Jadi sejak lahirnya pun Tuhan sudah banyak berkorban. Bahkan kita juga tahu Tuhan berkorban sampai dengan kematiannya. Itulah sebabnya mengapa kita juga diajak untuk belajar. Saya memberikan beberapa contoh supaya menjadi sangat konkret. Kalau Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana hidup bagi Allah Bapa dan juga bagi sesama, maka kita juga tidak hanya melakukan hal-hal yang sederhana atau yang biasa. Kita harus memberikan meskipun sederhana tapi yang terbaik. Banyak orang ingin berharap yang terbaik, tetapi seringkali memberikan yang kurang baik atau yang setengah-setengah atau yang bahkan tidak sepenuh hati. Contoh sederhana bagi Tuhan dan sesama. Saya ajak untuk melihat kalau kita merayakan Ekaristi sebelum pandemi, ketika semua umat bisa berkumpul bersama-sama, apa yang kita buat? Saya pernah mendengar ada ungkapan atau pertanyaan, Romo, kenapa ya di gereja Katolik itu enggak terlalu menarik ya Romo ya? Sepi, kurang hidup, nyanyinya juga kurang greget gitu Romo ya. Romonya juga kalau khotbah kurang mantep gitu ya, bikin ngantuk Romo. Ya itulah gereja Katolik, penuh ketenangan. Jadi tidur bersama Allah gitu ya. Di gereja pun bisa tidur bersama Allah. Di rumah gak bisa tidur karena banyak pikiran, banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk anak, untuk kehidupan mendatang, hutang dan sebagainya. Sehingga bisa tidur di rumah, tapi di gereja bisa tidur. Mengapa? Itulah dipeluk oleh Tuhan. Tenang kan? Itulah gereja Katolik. Tetapi kadang-kadang juga menjadi pertanyaan buat kita juga sebagai orang beriman. Mengapa gereja Katolik dirasa tidak cukup menarik bagi sebagian orang? Terutama bagi orang-orang muda tertentu ya, orang-orang muda tertentu. Karena mereka melihat misalnya, ya yang kurang oke. Padahal ketika dia sebagai umat, dia juga tidak menyanyi. Lalu mengapa harus mengkritik yang sudah memberikan suaranya? Atau misalnya juga seperti yang pernah saya katakan, kalau misalnya Romo menyatakan Tuhan sertamu, umat diam saja atau membatin, pakai kebatinan ya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Jadi ilmunya itu kebatinan kayak orang Majus gitu, membatin. Harusnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Maka seperti yang saya selalu gaungkan, kalau umat menjawab dengan suara yang minimal seperti saya lah, tanpa mikrofon, rasanya gereja itu menjadi sesuatu yang menggetarkan. Tidak hanya gedungnya tetapi juga hati. Tapi persoalannya karena kita tidak memberikan kontribusi yang terbaik, kita hanya menuntut yang terbaik, tetapi tidak memberikan kontribusi yang terbaik.
Saya tertarik dengan sebuah refleksi dari seorang Romo, mungkin ada yang pernah membaca atau melihat. Kalau seandainya saudara-saudari, baik yang di rumah maupun yang menemani saya di sini, ditawari 2.000 atau 5.000, orang milihnya mungkin yang ini ya, 5.000. 2.000 ini parkir, ini bisa beli soto. Mungkin ya, saya nggak tahu harga. Kalau orang ditawari ini atau yang ini, pasti pilihnya yang ini. Sebagian besar ya, ada orang-orang ya itu enggak lah Romo, pilih yang ini. Tapi sebagian besar orang akan milih yang nilainya lebih besar. Kalau saya tunjukkan yang ini atau yang ini, kita milihnya biasanya yang hijau. Atau kalau misalnya Tuhan menawarkan mau pilih yang ini atau yang ini, oh yang biru Tuhan, aku mau yang biru gitu. Oke, sekarang Tuhan tawarkan lagi, kamu mau ini apa yang ini? Yang merah ya Tuhan, yang merah. Lalu kalau misalnya Tuhan menawarkan lagi, mau yang ini atau emas batangan? Saya nggak punya ya. Yang ini atau emas batangan? Ya emas batangan lah Tuhan. Itulah gambaran diri kita. Seringkali kita meminta sesuatu yang terbaik. Tetapi kalau kita memberikan, kalau bisa, ini hanya gambaran ya, bukan soal kolektor, bukan. Kita memberikan yang ini. Suruh yang ini, oh kebanyakan Tuhan. Ini masih banyak Tuhan. Yang ini sayang Tuhan. Yang ini, wah ini bisa buat belanja itu Tuhan. Ya sudah Tuhan, yang ini aja lah gitu. Artinya apa? Ini sebuah gambaran tentang kemanusiaan kita. Kita menghendaki dalam doa-doa kita, Tuhan berikanlah yang terbaik. Tetapi ketika kita dituntut untuk memberikan yang terbaik, kita masih jauh dari kata terbaik. Romo tidak bicara soal kolektor, tetapi soal pemberian diri. Terkadang ketika kita diminta atau kita ditugaskan, atau bahkan menjadi seorang umat pun, kita tidak mampu menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Entah yang ada di rumah sekarang juga mungkin menyaksikan, tapi juga mungkin dalam batin. Tadi seperti Romo katakan, membatin. Tuhan sertamu, lalu yang di rumah biar yang jawab yang di sana saja. Saya batin, ikutin aja gitu. Itu juga bagian dari pemberian diri. Apakah saya memberikan yang 100.000 tadi atau yang hanya 20.000 saja? Ini juga bagian dari diri kita. Para Majus tadi memberikan yang terbaik. Jangan dikira bahwa dikasih dupa, kasih mur, balsam. Itu balsam dan mur yang terbaik. Bukan sekedar ecek-ecek, tetapi yang terbaik. Inilah gambaran pemberian para Majus. Dan kita juga diajak memberikan yang terbaik. Pertama-tama bukan soal bendanya, tetapi pemberian diri kita. Inilah yang Tuhan lihat. Dalam doa kita selalu memohon, Tuhan berikanlah ini, berikanlah itu. Harapannya terbaik. Tapi ketika Tuhan meminta, anakku, kamu bisa berikan apa buat aku? Dalam gereja, dalam pelayanan. Tuhan, aku masih banyak pekerjaan. Tuhan, aku masih sibuk ini. Aduh Tuhan, gak sempet Tuhan. Tapi ketika berdoa, Tuhan berikanlah. Maka sekali lagi ini menjadi pertanyaan buat kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik. Dia setia melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kita juga sebagai murid-muridnya juga diundang untuk belajar memberikan yang terbaik dari hari ke hari. Meskipun proses terus berjalan dari ketidaksempurnaan sampai nanti kita tutup mata, tapi intinya kita diajak memberikan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah kita setia. Setia untuk apa? Setia untuk beriman dan setia untuk mengerjakan semua hal yang terbaik. Saya akan mengakhiri dengan sebuah lagu yang berjudul Ku Tetap Setia.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia untuk melayanimu. Dan sekarang untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, marilah kita juga memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalaukan kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yaitu Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Untuk para pemimpin negara,
Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara supaya Allah dan Tuhan kita turut kehendaknya mengarahkan budi dan hati mereka. Kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Bagi misionaris di seluruh dunia, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih sayang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner, semoga anak dan remaja misioner mengikuti teladan para majus yang berusaha untuk mencari bayi Yesus. Gerakkanlah hati anak dan remaja misioner kami di Indonesia agar mampu menjalin solidaritas dan peduli dengan teman-teman yang menderita di seluruh dunia dan sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dalam bangunan pencapaian. Bagian dalam Tuhan Kristus yang tidak berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memuji-Mu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putra-Mu,
agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Kristus pangkal keselamatan kami, kini hari ini Kau nyatakan kepada dunia dan menjadi cahaya para bangsa. Ia tampil sebagai manusia fana, guna memulihkan kebakaan kami dengan kejayaan hidup ilahi. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhanku, surga serta bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana, terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya penampakan Tuhan ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah kami umat-Mu. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta para uskup, semua imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi.
Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau menampakkan diri-Mu sebagai Raja Damai kepada segala bangsa melalui 3 orang Majus. Semoga damai itu juga kami rasakan dalam kehidupan, agar terang itu juga kami bawa bagi orang lain. Maka ya Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, melayani-Mu dan sesama. Demi Kristus Putra-Mu Sang Immanuel, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Rafael Wendy, putra dari Andre Indah, lingkungan Franciscus Xaverius, Paroki Santo Franciscus de Sales, dengan Tiurma Selvia Nainggolan, putri dari Marulak Nainggolan dan Suhartati Ringgo-Ringgo. Jalan Bambang Utoyo, Lorong Pusaka, Palembang. Rencana perkawinan 17 Januari 2021 di Santo Franciscus de Sales, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Umat Allah yang terkasih, khususnya yang berada di rumah dan juga yang menemani saya dalam perayaan ini, para petugas liturgi, terima kasih untuk semuanya. Hari penampakan Tuhan menjadi masa Natal terakhir, dan mulai besok kita akan memasuki masa biasa dalam rutinitas liturgi harian. Maka semoga meskipun masa Natal sudah akan berlalu, semangat kelahiran Tuhan senantiasa menggebu dalam hati kita masing-masing. Karena itu mari kita membawa terus terang Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang setia sampai nanti Tuhan memanggil. Dan yang paling penting adalah selama kita masih diberikan waktu, kita menjadi pribadi yang setia. Mari mohon berkat Tuhan agar kita selalu dimampukan menjadi murid-murid yang terkasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, Tuhan telah memanggil saudara keluar dari kegelapan masuk ke terang-Nya yang mengagumkan. Semoga Ia melimpahi saudara dengan berkat dan meneguhkan saudara dengan iman, harapan, dan kasih. Amin. Kristus yang saudara ikuti dengan setia, hari ini menampakkan diri sebagai cahaya yang memancar dalam kegelapan. Semoga Ia menjadikan saudara terang bagi sesama. Amin. Dengan bimbingan bintang, para Majus menemukan Kristus Tuhan terang segala terang. Semoga sesudah peziarahan di dunia ini, saudara pun sampai kepadanya. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang berhimpun bersama keluarga dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah membawa terang, mewartakan kasih Tuhan. Amin.